Halo teman-teman, selamat datang di Catatan Peter. Kali ini kita akan membahas secara singkat lahirnya sebuah dokumen yang mengilhami pergerakan kebebasan dan tuntutan hak asasi manusia secara universal. Dokumen tersebut adalah Magna Carta Libertatum. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, silakan berikan dukungan kalian untuk channel ini dengan cara klik subscribe terlebih dahulu agar catatan Peter semakin berkembang. Selanjutnya, mari kita mulai. Magna Carta atau Magna Carta Libertatum adalah dokumen yang ditandatangani pada tahun 1215 oleh Raja John dari Inggris dan merupakan salah satu dokumen paling penting dalam sejarah konstitusi dan hak asasi manusia. Magna Carta terlahir sebagai hasil dari konflik antara raja dan baron-baron Inggris yang tidak puas dengan kebijakan raja yang otoriter dan mengabaikan hak-hak mereka. Pada tahun tersebut, maksudnya pada tahun 1215, Raja John sedang dalam kondisi yang tidak stabil dan kekuasaannya terancam oleh kelompok-kelompok baron yang merasa tidak puas dengan pemerintahannya. Mereka kemudian memaksa raja untuk menandatangani Magna Carta di sebuah padang rumput yang disebut Runnymede dekat sungai Thames. Dalam Magna Carta, Raja John diwajibkan untuk mengakui hak-hak dan kebebasan para baron, termasuk hak atas tanah dan hak atas perlindungan hukum. Nah, dokumen ini juga membatasi kekuasaan raja dan memberikan hak kepada baron untuk menentang keputusan raja jika mereka merasa hak-hak mereka telah dilanggar. Meskipun Magna Carta awalnya hanya ditujukan untuk melindungi kepentingan para baron, dokumen ini kemudian menjadi landasan bagi perlindungan hak asasi manusia dan konstitusi di Inggris dan negara-negara lain di seluruh dunia. Artinya menjadi sebuah pengaruh besar terhadap situasi politik di dunia. Pada awalnya Magna Carta tidak terlalu sukses dalam membatasi kekuasaan raja. Raja John kemudian mencoba untuk membatalkan Magna Carta, dan perang saudara terjadi antara raja dan baron. Namun setelah Raja John meninggal, Magna Carta tetap menjadi landasan hukum bagi negara Inggris. Selama berabad-abad, Magna Carta tetap menjadi simbol penting dari kebebasan dan hak asasi manusia. Pada abad ke-17 misalnya, Magna Carta menjadi inspirasi bagi para revolusioner Inggris yang menginginkan reformasi politik dan hak-hak yang lebih luas bagi rakyat. Dokumen ini juga mempengaruhi pendiri Amerika Serikat dalam menetapkan konstitusi Amerika Serikat dan hak-hak individu yang dijamin oleh Bill of Rights. Meskipun Magna Carta telah disesuaikan dengan zaman modern dan beberapa pasalnya telah dicabut atau diubah, dokumen ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah Inggris dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Magna Carta juga dianggap sebagai dasar bagi prinsip-prinsip demokrasi modern, termasuk prinsip kebebasan individu, perlindungan hukum, dan pembatasan kekuasaan pemerintah. Nah, seiring berjalannya waktu, Magna Carta terus dianggap sebagai dokumen yang sangat penting dan berpengaruh. Pada abad ke-19, gerakan reformasi Inggris menggunakan Magna Carta sebagai dasar untuk menuntut hak-hak lebih luas bagi rakyat, termasuk hak untuk memilih. Kemudian selama Perang Dunia Pertama, Magna Carta digunakan sebagai simbol persatuan dan kebebasan Inggris. Dan selama Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Inggris menciptakan Magna Carta of Humanity, sebuah deklarasi hak asasi manusia internasional yang diilhami oleh Magna Carta asli. Pada tahun 2015, Magna Carta merayakan ulang tahun ke-800. Nah, dokumen ini masih menjadi penting bagi hukum dan politik Inggris saat ini, dan masih digunakan sebagai dasar bagi beberapa undang-undang dan prinsip hukum di seluruh dunia. Banyak loh organisasi hak
asasi manusia dan kelompok masyarakat sipil menganggap bahwa Magna Carta sebagai tonggak penting dalam perjuangan untuk hak asasi manusia dan kebebasan individu. Jadi dapat kita ringkaskan bahwa Magna Carta merupakan dokumen yang lahir dari konflik antara raja dan baron di Inggris pada tahun 1215 dan menjadi landasan bagi perlindungan hak asasi manusia dan konstitusi di Inggris dan negara-negara lain di seluruh dunia. Kemudian, dokumen ini juga dianggap sebagai dasar bagi prinsip-prinsip demokrasi modern, termasuk prinsip kebebasan individu, perlindungan hukum, dan pembatasan kekuasaan pemerintah. Magna Carta tetap menjadi simbol penting dari kebebasan dan hak asasi manusia dan menjadi inspirasi bagi gerakan reformasi dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini tentang sejarah lahirnya dokumen hak asasi manusia, Magna Carta Libertatum. Thanks banget udah nonton video ini. Kalau kalian memahami lebih dalam tentang materi ini, silakan berbagi dengan kita dengan cara mengisi kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye!